Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Asnur. Apakah Anda termasuk orang yang gak enakan? Gak enak, takut mengganggu. Gak enak, takut merepotkan. Gak enak, nanti tersinggung dan masih banyak lagi rasa-rasa gak enakan. Ini hal yang wajar dialami oleh setiap orang. Apalagi kita sebagai orang Indonesia, rasa gak enakan kadang menjadi sebuah karakter atau kebiasaan karena bisa dianggap sebagai orang baik atau pengertian. Tapi kalau rasa gak enakan yang berlebihan akan merugikan diri Anda sendiri, bahkan akan merugikan orang lain. Contoh sederhana, rasa gak enakan yang merugikan Anda sendiri. Ditawarin makan, karena gak enakan Anda menolaknya. Padahal Anda sedang lapar dan menginginkan makanan itu. Ditawarkan sebuah pilihan, karena gak enakan, Anda bilang yang mana saja, karena semuanya sama. Padahal dalam hati Anda sudah punya sebuah pilihan. Ditawarin jabatan, karena Anda gak enak untuk mengiyakan, akhirnya Anda menolaknya. Padahal Anda menginginkannya, sehingga jabatan itu dikasihkan ke orang lain. Itu adalah contoh rasa gak enakan yang merugikan Anda secara langsung. Ada rasa gak enakan yang tanpa Anda sadari justru akan merugikan orang lain. Contohnya, Anda memiliki teman. Teman Anda membuat kesalahan karena Anda merasa gak enakan, takut menjadi retaknya persahabatan, takut melukai hatinya, dan tersinggung, sehingga Anda tidak berani menegur atau menasehatinya. Bahkan Anda seolah-olah mendukung tindakannya, padahal Anda tahu apa yang dilakukannya salah, sehingga Anda dan teman Anda lah yang dirugikan. Banyak dalam hidup ini yang terlewatkan karena rasa gak enakan, sehingga Anda tidak bisa menjadi diri sendiri dan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Orang yang memiliki rasa gak enakan cenderung sulit menolak permintaan orang lain dan tidak mampu berkata tidak ketika melihat hal yang tak disukainya. Rasa gak enakan sebetulnya tujuannya baik, untuk menyenangkan orang lain dan menghindari konflik. Namun, di sisi lain, Anda mengorbankan kepentingan Anda sendiri. Kalau kita rangkum, ada beberapa dampak negatif dari sikap sungkan atau gak enakan. Yang pertama, tidak bisa menolak permintaan. Anda tidak bisa menolak permintaan karena Anda merasa gak enak, takut untuk menolak berbagai permintaan orang lain. Yang kedua, susah mengambil keputusan. Sifat gak enakan ini akan mengganggu kita untuk menentukan pilihan mana yang akan kita ambil. Cenderung untuk mengalah, sehingga terkesan pasrah dan tidak punya ketegasan diri dalam mengambil keputusan. Hal ini tentu berefek buruk pada diri Anda. Yang ketiga, tidak bisa menjadi diri sendiri. Anda tidak memberi kesempatan pada diri Anda untuk memutuskan pikiran dan kata hati sendiri. Tapi Anda cenderung selalu ikut saja kata orang, walaupun Anda sebenarnya tak setuju. Sikap seperti ini akan membuat sulit jadi diri sendiri. Bahkan Anda akan sulit bahagia jika terus-menerus dikendalikan orang lain. Yang keempat, mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Anda jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Sifat Anda yang gak enakan itu dapat menjadi sasaran empuk bagi orang egois dan tidak tahu diri untuk memanfaatkan Anda. Karena mereka tahu bahwa Anda akan selalu bilang iya dan akan menuruti permintaan mereka tanpa adanya penolakan. Jika Anda selalu berkata iya pada permintaan orang lain, bahkan sampai yang ekstrim, ini justru akan membahayakan Anda. Anda akan jadi orang yang mudah dimanfaatkan. Kita tidak pernah tahu isi hati seseorang dan tidak semua orang itu benar-benar tulus pada kita. Jadi, kalau Anda bersikap terlalu baik, Anda perlu berhati-hati karena bisa saja kebaikan Anda akan disalahgunakan. Yang kelima, dianggap remeh. Tidak jarang orang yang memiliki sifat gak enakan
terkadang dipandang remeh oleh orang lain karena mereka tahu pasti Anda tidak akan pernah memberontak. Jadi terkadang orang yang tidak tahu diri itu akan meremehkan Anda dan menganggap kecil perasaan Anda. Hal ini tentunya bukan menjadi hal yang baik untuk diri Anda sendiri. Tidak seluruhnya gak enakan hasilnya negatif. Bagai dua sisi mata uang, pasti ada nilai yang positifnya. Yang pertama, Anda akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Anda akan memikirkan matang-matang setiap kata apa yang akan Anda bicarakan, sehingga penyampaiannya enak dan mudah untuk diterima setiap argumentasinya. Yang kedua, terhindar dari konflik. Orang yang memiliki sifat gak enakan biasanya akan berhati-hati dan menghindari konflik. Tujuannya supaya suasana akan terasa aman dan terkendali sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Yang ketiga, tidak suka marah-marah. Saking gak enaknya Anda kepada orang lain, Anda akan mencoba mengungkapkan kekecewaan tidak dengan amarah. Anda akan menahan amarah dan mengungkapkan kekecewaan yang Anda rasakan dengan hati-hati. Untuk menghilangkan sifat tidak enakan, gak semudah membalikan telapak tangan. Ada beberapa cara untuk menghilangkan rasa tidak enakan kepada orang lain yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, berani bilang tidak. Ini adalah cara yang paling mendasar dalam menghilangkan sifat tidak enakan. Cara ini memang sulit untuk dilakukan, namun Anda harus berani bilang tidak atau menolak sesuatu yang menurut Anda akan menyusahkan atau merepotkan diri Anda sendiri. Apalagi saat Anda sedang fokus dengan apa yang Anda lakukan, bukanlah suatu kesalahan. Sebab Anda juga memiliki prioritas sendiri dalam kehidupan Anda yang harus Anda jalani. Yang penting, Anda harus menolaknya dengan cara yang sopan. Yang kedua, berani menjelaskan kenapa Anda menolak. Jika Anda sudah memutuskan menolak, jangan ragu untuk menyiapkan alasan yang tepat agar orang paham dengan keputusan Anda. Seseorang mungkin akan merasa sakit hati saat Anda menolak permintaannya. Tetapi kalau Anda bisa menjelaskan alasannya, mereka pasti bisa mengerti tentang bagaimana orang menyikapi alasan Anda. Dan biarkan itu menjadi urusan mereka. Yang ketiga, buang pikiran untuk terus merasa bertanggung jawab. Di saat sudah menentukan sikap untuk menolak, untuk membantu permasalahan orang lain, ada masa di mana hati kecil Anda akan merasa bersalah. Keputusan Anda seolah jadi penyebab bertambahnya beban hidup orang lain karena belum mampu membantu seperti yang diharapkan. Gak bisa menolong bukan berarti Anda harus terus terbebani atas penolakan yang dilakukan, karena masalah dan kebahagiaan hidup adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Yang keempat, jangan takut terhadap komentar negatif. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang di sekitar kita. Karena itu, jika terdapat seseorang yang berkomentar negatif kepada Anda, maka Anda tidak perlu terlalu serius untuk menanggapinya. Anda harus cukup untuk fokus pada apa yang harus Anda lakukan untuk diri sendiri. Yang kelima, mampu mengontrol pemikiran sendiri. Terkadang ketakutan itu muncul karena pemikiran yang kita ciptakan sendiri saat menolak keinginan orang lain. Kita takut kelak mereka akan menjauhi kita atau tidak lagi ingin berteman dengan kita. Padahal di dalam pemikiran mereka belum tentu akan berpikiran seperti itu. Akhir kata, salam, sukses, kaya dan bahagia, bro and sis.